Sebelum masuk ke penjelasan tentang how to write conclusion, bagaimana menulis kesimpulan, saya akan menjelaskan lagi sedikit kembali tentang body paragraph. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menulis body paragraph yang menjadi catatan. Pertama adalah keterkaitan antar ide. Jadi di paragraf ini misalnya topik sentence-nya, main idenya adalah tentang enlighten generations, bagaimana mencerahkan generasi melalui hal-hal lain ketika di kampus dibandingkan online learning. Maka yang harus menjadi yang ditulis ketika di supporting sentence-nya ini dan di conclusion-nya harus saling terkait. Semua masih tentang bagaimana mencerahkan generasi. Jadi di sini dituliskan tentang bagaimana video dan dokumen itu tidak bisa mengajarkan mereka di practical world. Ini tentu berkaitan dengan enlightened generation dan juga contohnya seperti itu. Jadi jangan sampai hal yang menjadi kalimat yang menjadi topik sentence-nya atau main idenya malah tidak nyambung dengan penjelasan supporting sentence dan conclusion-nya. Begitupun dengan kalimat paragraf kedua. Nah, body paragraf kedua ini juga memiliki ide yang saling terkait. Jadi main sentence-nya atau topic sentence-nya tentang modify the lessons according to the capacity of the students. Nah, supporting sentence-nya ini juga masih berkaitan dengan modify the lessons. Ini misalnya tentang bahwa single package itu less produktif, learning method ini kurang produktif, kemudian diberikan contohnya yang berkaitan, dan kemudian studi atau yang juga berkaitan dengan main sentence ya. Jadi seperti itu, harus saling terkait. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan adalah keterkaitan antar paragraf. Jadi agar tulisan esai kita itu flowingnya bagus ketika reader membacanya. Nah, ini ada beberapa linking, namanya istilahnya linking words atau kata-kata yang digunakan untuk menghubungkan antar paragraf. Nah, ini ada kata to begin with. Jadi untuk memulai, artinya alasan pertamanya ya. Orang biasa juga menyebutnya dengan the first reason is because bla bla bla. Itu. Jadi dia mengatakan to begin with. Nah, alasan yang kedua untuk menulisnya itu menggunakan istilah moreover. Jadi lebih lanjut untuk mendukung argumen ini. Beberapa orang juga biasa menggunakan kata-kata yang digunakan, misalnya in addition atau secondly dan kata-kata linking word lainnya. Kita lihat lagi contoh isi lain sebelum masuk ke conclusion. Ini yang sudah sering kita bahas beberapa hari lalu, yang tentang ini topik selanjutnya pertanyaan discuss the reason why people choose to live in trading. Jadi kita cuma mau lihat paragraf badinya di sini ya, yang keterkaitannya antar kalimat dalam setiap paragraf. Jadi ini adalah main sentence-nya. Main sentence atau topik sentence-nya satu kalimat singkat, kemudian ada supporting sentence-nya beberapa kalimat, 1, 2, 3, ini lebih banyak lagi, 4 kalimat supporting sentences yang tentunya masih berkaitan dengan work-life balance ketika menyebutkan contoh-contoh library, place of worship, theater, concert hall, art gallery, museum, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh-contoh fasilitas yang bisa mendukung work-life balance. Nah, kemudian ada concluding sentence-nya, these facilities mean the local people of all age have places to go.
Nah, begitupun dengan body paragraph yang kedua ini. Ada supporting sentence-nya juga yang diberikan. Dan juga tentunya concluding sentences. Oke, kita masuk ke yang inti tadi itu, ke paragraph conclusion. Oke, paragraph conclusion. Ingat, ada dua hal yang harus ada dalam conclusion. Yang wajib itu adalah conclusion sentences, kesimpulan, dan yang kedua adalah yang kedua adalah suggestions. Tapi tentu suggestion ini seperti yang pernah saya katakan tidak wajib dalam essay. Nah, kalau di contoh ini ada conclusion 1-2 kalimat, kemudian ada suggestion, saran. Tapi di contoh yang lain, contoh yang ini cuman ada conclusion, jadi hanya menyimpulkan saja. Ingat, hal yang penting dalam conclusion itu harus melink atau menghubungkan kembali, mengoneksikan kembali apa yang ada dalam introductions, kemudian ada apa yang ada dalam paragraph bodies, dalam 2 paragraph bodies sebelumnya. Oke. Harus menjawab introduction-nya itu, atau paragraph introduction, apa sih topik yang dibahas, kemudian apa thesis statement-nya, itu. Nah, ingat, kita baca lagi thesis statement-nya itu bahwa online learning atau study at home itu tidak begitu efektif dibandingkan dengan face-to-face learning atau hadir di kampus. Itu thesis statement-nya. Nah, kita lihat di sini. Oke, conclusion-nya, we attend educational institutes to learn and become enlightened, not to memorize lessons and pass exams. While distance learning can be bonus to our already enlightenment, bla bla bla. Nah, jadi 2 kalimat ini berisi tentang menyinggung kembali thesis statement-nya atau pertanyaannya, yaitu tentang educational institute ini yang face-to-face learning tadi di kampus yang dibandingkan dengan distance learning. Oke, jadi menjawab 2 hal, perbandingannya sudah ada. Nah, sementara ide dari kedua supporting sentence, dari kedua body paragraph ini, kita bisa lihat di body paragraph pertama, idenya adalah tentang enlightened generations, sedangkan yang kedua adalah tentang modify their lessons atau lebih kepada modulnya. Misalnya di sini dikatakan single package fits all module, jadi modul yang digunakan. Nah, ini juga disinggung kembali di conclusion bahwa kita menghadiri universitas untuk belajar dan menjadi orang-orang masyarakat yang tercerahkan. Di atas tadi dikatakan enlightened generation, sini diganti menjadi enlightened citizen, not to memorize lessons and pass exams. Jadi ini meng-link back tadi di ini modelnya, karena menyinggung kembali bahwa memorize lessons and pass exam ini adalah contoh single package fits all modul yang biasa digunakan dalam distance learning. Jadi terlimpah kembali antara kedua paragraf sebelumnya. Nah, sementara kalimat kedua ini untuk menegaskan kembali bahwa ini untuk membandingkan kembali dengan distance learning. Nah, ini untuk educational institute atau face-to-face tadi ketika kita di kampus, di universitas. Sementara kalimat kedua ini distance learning bagaimana gitu. Nah, jadi di paragraf kesimpulan ini cuma berisi 2 kalimat dan kedua-duanya itu adalah kesimpulan, tidak ada suggestions seperti di contoh yang sebelumnya tadi. Nah, ketika menulis kesimpulan, biasanya kita akan lebih bagus dan lebih enak dibaca sebenarnya memang jika memiliki linking word.
yang menandakan bahwa paragraf ini memang adalah kesimpulan atau untuk mengakhiri tulisan. Nah, selain menggunakan untuk menandai itu, kita biasa menggunakan to conclude. Tapi selain to conclude, beberapa linking words yang bisa digunakan adalah kayak ini: in conclusion, ada yang pakai to sum up, ada juga yang pakai finally, and etc. Jadi banyak beberapa contoh lain yang bisa digunakan untuk menegaskan bahwa ini adalah kesimpulan. Oke, jadi itu materi tentang body paragraph dan kesimpulan. Jadi silahkan dipahami baik-baik. Sebaiknya sebelum mendengar video ini dibaca dulu essay ini secara jelas dan dipahami artinya, supaya lebih memudahkan. Karena kalau saya menjelaskan seperti ini sementara you don't understand the meaning, itu akan sangat kesulitan. Walaupun saya katakan misalnya ini saling berkait dengan satu kalimat ini dengan kalimat lain, ya it's difficult for you to understand what I have explained kalau tidak memahami dulu arti dari essay ini. Gitu. Jadi I think that's all for this video. Thank you, and silakan disimak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.